Selamat pagi, siang, sore, atau malam, Pak Fajar Baskoro. Perkenalkan, kami Muhammad Zaki Sein dengan NRP 50252411148. Lalu ada Isabella Siena Sulistyo dengan NRP 50252411199 dan Hartman Kanisius Galamasang dengan NRP 50252411160 akan mendemonstrasikan hasil final project pemrograman berbasis objek, yaitu berupa game yang berjudul Snakey. Dan di sini, Snakey adalah game dengan bahasa pemrograman Java dengan menerapkan prinsip-prinsip dari pemrograman berbasis objek, seperti class and object, inheritance and polymorphism, abstraction, encapsulation, and composition. Lalu kita akan masuk pada setiap kodenya untuk membedah apa isi-isi dari dalam kode-kode tersebut. Baik, mungkin untuk penjelasannya yang pertama yaitu di sini adalah ada kelas item, di mana kelas item ini sendiri merupakan kelas abstrak yang menjadi sebuah kelas induk dari kelas Apple dan juga Bomb. Di mana di item ini nanti dia akan eh, mengatur posisi random dari item Apple maupun Bomb, kemudian mengecek apakah posisi random tersebut akan berada di tempat yang sama dengan posisi snake itu. Kemudian dia juga memiliki metode untuk cek collision untuk ngecek apakah dari item apple maupun bom tersebut ada bertabrakan dan menampilkan efek ketika dari snake-nya tersebut menyentuh item tersebut. Jadi misalnya ketika snake-nya itu menyentuh apple maka akan nambah poin, sedangkan kalau misalnya snack-nya itu kena bom, maka akan mati gitu untuk snack-nya. Mungkin kita bisa lanjut ke Apple sebagai kelas anak dari abstract class tadi, di mana dari kelas Apple sendiri itu akan menentukan bagaimana posisi Apple dalam permainan Snaky. Kemudian dia juga akan mengenerate posisi random dari uh, posisi Apple itu dalam permainan Snaky dan ngecek apakah ada collision antara Snakehead dan juga posisi dari Apple sekarang. Mungkin selanjutnya adalah kelas Bomb, di mana Bomb ini merupakan extend juga dari kelas item yang metode-metodenya juga sama, yaitu untuk membuat posisi bom dan mengenerate fungsi generate posisinya secara random. Lalu kita akan ngecek apakah ada collision dan menampilkan efek ketika snack-nya itu menyentuh bom, yaitu membuat si snack-nya akan mati dan permainannya berakhir. Oke, mungkin selanjutnya adalah class score, di mana class score ini dia fungsinya yaitu untuk menyimpan skor ketika permainannya itu dijalankan. Jadi ketika permainan Snaky ini dijalankan, dia ketika kita um, kenain ke Apple, maka kita akan nambah satu skor. Dan nantinya ketika kita sudah game over seperti itu akan ditampilkan high score kita berapa gitu. Dan data dari high score itu sendiri akan disimpan ke highscore.dat. Mungkin selanjutnya kita akan masuk ke kelas Snake, di mana Snake ini sendiri merupakan pemodelan dari objek utama kita dalam permainan ini, yaitu Snake itu sendiri. Dan untuk kelas Snake ini sendiri, itu kita akan ngatur posisi awal dari Snake-nya, kemudian panjang awalnya kita juga set, lalu fungsi-fungsi lainnya, yaitu kita akan mengatur pergerakan dari Snake-nya. Jadi ketika si usernya itu move ke kanan, ke kiri, atau ke atas, atau ke bawah, itu bakal kita atur dalam kelas ini. Dan kita akan ngecek arah mana yang sedang aktif dijalankan oleh usernya.
Dan untuk yang kelas terakhir itu adalah menampilkan ketika gamenya itu game over gitu, yaitu di fungsi dead. Mungkin seperti itu aja. Baik, selanjutnya kita bisa pergi ke kelas gameplay, di mana gameplay di sini akan mengimplementasikan untuk sistem kontrol yang bisa dilihat itu ada key listener dan action listener ini. Jadi di dalam gameplay ini kita akan membuat game engine dan game renderer yang akan dijelaskan kemudian. Dan di sini di gameplay kita akan melakukan pengaturan terhadap kontrol dan apa saja yang ditekan dan apa dampaknya. Misalnya di sini ketika mouse ditekan maka kita akan melakukan fokus ke dalam aplikasi ini atau permainan ini. Dan setelah kita melakukan inisiasi, kita bisa melakukan space untuk start, di mana di sini juga akan melakukan run gameplay dan menampilkan serta mengkonfigurasikan apa saja yang akan dilakukan jika kita menekan tombol-tombol tertentu sebagai kontrolnya. Misalnya di sini kalau kita menekan shift, maka kita akan fungsi handle speed boost atau speednya bertambah itu yang didefinisikan di sini akan jalan, menyala. Begitu juga ketika kita menekan spacebar, sini ada fungsi spacebar yang akan memulai game atau restart game. Lalu ketika kita menekan right ketika di dalam game, arrow right itu akan membuat dia bergerak ke kiri. Ular yang didefinisikan tadi itu akan bergerak ke kiri, ke kanan maksudnya, maaf. Lalu juga kalau left berarti akan ke kiri dan up dia akan ke atas dan ke bawah seperti yang sudah didefinisikan pada kelas Snake. Setelah dari gameplay kita bisa lanjut ke game renderer. Di sini di game renderer ini kita akan merender game Java tersebut dengan menggunakan icon-icon yang sudah kita buat di assets. Jadi di dalam assets ini kami ada membuat beberapa icon seperti icon apple, bomb, dan arrows, dan juga shift sebagai penanda tombol apa yang harus ditekan untuk mengatur kontrol di dalam game. Sini kami akan melakukan load asset terlebih dahulu karena kan untuk merender kita harus membuat asetnya. Lalu kita melakukan scale image agar sesuai dengan layout dari aplikasinya dan semua fungsi tersebut akan dijalankan ketika kita menjalankan fungsi render. Dan di sini bisa dilihat kita juga bisa kita akan merender judulnya, lalu area gamenya, dan juga scoreboard yang nanti ada sebelah kanan, dan menjalankan fungsi-fungsi yang sudah ada di sini seperti draw scoreboard, draw game area, draw control, and start message, terus juga game over, dan multi-line string. Itu saja mungkin bisa dilanjutkan untuk bagian selanjutnya. Oke, untuk bagian selanjutnya yaitu game engine. Nah, di sini ini adalah sebagai logika utamanya dari bagaimana game Snake ini bekerja. Nah, di sini bakal membutuhkan beberapa objek dari Snake itu sendiri, terus juga ada apple, terus ada bomb. Nah, di sini bomnya berupa list karena bomnya sekali eh, dia memakan apel, dia bakal mengenerate banyak bom sekaligus sebagai tantangan. Nah, di sini selanjutnya ada konstruktornya seperti biasa. Terus selanjutnya di bawahnya ada initialize snake position. Nah, ini adalah fungsi untuk memposisikan snake-nya di tengah layar dan dia bakal membuat snake-nya itu ada di tengah layar dan melakukan loop di situ untuk merender, bukan merender, untuk menempatkan posisi dari snake-nya itu ke kiri. Jadi dari tengah menuju kiri untuk badan-badannya. Karena nanti
untuk arah snake-nya sendiri bakal mengarah ke kanan untuk saat gamenya pertama kali dimulai. Nah, terus selanjutnya di sini ada metode initialize bomb. Initialize bomb seperti yang udah dibilang tadi di sini bakal mengenerate banyak sekali bom gitu pada sekali uh, apple atau degenerate. Dan di sini menggunakan for loop ya. Pertama itu bakal nge-clear dulu bomnya, jadi bom sebelumnya bakal declare, dan setelah memakan apple, dia bakal mengenerate posisi bom yang baru. Nah, di bawahnya di sini ada generate apple position. Nah, berbeda dengan bom sebelumnya, di sini dia bakal mengenerate satu apple setiap kali setelah selesai memakan suatu apel. Ini ada thrice-nya ya. Jadi terkadang ketika generate itu kan bisa aja terjadi collision dengan objek-objek yang sudah ada di grid-nya. Nah, maka dari itu di sini ada thrice-nya berapa kali sehingga dia memastikan untuk tidak terjadi collision sama sekali. Nah, di sini terus selanjutnya ada generate bomb position. Nah, di sini ini adalah metode yang digunakan di generate bom yang di atas tadi, dan di atas tadi itu dilakukan dengan for loop untuk setiap elemen list bomnya. Nah, terus selanjutnya di bawahnya lagi ada is position occupied. Ini untuk mengecek apakah suatu grid itu sudah ada isinya atau belum, dan ini bersifat general. Jadi dia mengecek untuk objek apple dan juga bom. Nah, untuk di bawahnya sendiri itu hanya ada metode is position occupied by bomb. Nah, di sini bedanya adalah dia bakal mengecek bomnya saja yang digunakan ketika kita mengenerate apple. Nah, terus di bawahnya sini ada fungsi utamanya yaitu start game. Nah, di sini adalah entry point dari program kita, jadi akan jalan di sini nanti. Nah, di sini ada not ketika game belum di start, dia bakal nge-start dan mengarahkan snake arahnya itu berjalan ke kanan sesuai yang dibilang sebelumnya. Nah, terus selanjutnya di sini di bawahnya ada update. Nah, di sini fungsinya untuk mengupdate setiap kali ada perubahan movement. Nah, di sini atau ada suatu event gitu ya. Nah, di sini ada buat ngecek kalau gamenya itu belum di start atau eh, snake-nya mati, maka dari itu dia bakal langsung kembali aja. Karena dia tidak membuat update apa-apa gitu. Nah, di sini terus selanjutnya mengecek arah dari snake-nya, dan ketika berubah dia bakal mengarahkan sesuai fungsi yang ada di snake tadi. Terus yang lainnya di sini juga bakal ngecek collision-collisionnya. Terus di bawahnya ada fungsi buat ngecek collisionnya. Di sini untuk ngecek boundary ini tinggal ngecek dari offset-offsetnya yang akan dijelasin nanti konfliknya. Nah, terus di bawahnya sini ada ngecek sama collision apple. Jadi tinggal eh, ketika kita ada collision dengan apple, maka dari itu dia bakal menjalankan efeknya, yaitu dia bakal nambah satu panjang dari snake-nya. Terus setelah itu dia bakal generate apple position yang baru dan juga nge-generate bom yang baru. Terus di bawahnya itu ada check self collision. Nah, sini untuk mengecek apakah dia menabrak dirinya sendiri atau enggak. Jadi tinggal dicek dari uh, land X sama land Y-nya, ketika sama dia bakal set snake-nya jadi dead. Terus di bawahnya sini ada increase speed. Nah, di sini dengan mengubah nilai dari delay-nya itu bisa mengubah speed-nya sesuai dengan kalau dipencet shift tadi itu bisa berubah. Nah, terus selanjutnya di sini di bawahnya ada reset game. Nah, di sini fungsinya untuk ketika kita mau memulai ulang gamenya, misalnya snake-nya sudah mati, maka dari itu kita bisa reset gamenya. Di sini ngeset ulang semua posisi-posisinya sesuai awal tadi, dan juga dia bakal nge-initialize ulang
posisi snake-nya dan juga nge-generate apple dan juga bomnya. Nah, terus di bawahnya sini ada beberapa getter yang bisa digunakan untuk fungsi lainnya dari kelas lainnya. Nah, selanjutnya dari tadi sudah disebut ada beberapa config. Nah, bisa bahas config-nya. Nah, untuk membuat eh, value-value dari gamenya itu lebih maintainable, di sini kami menggunakan kelas tersendiri yang mana ini semuanya variabel konstan yang bisa kita ubah-ubah dari satu file ini saja dan bakal mengubah keseluruhan di semua kelas-kelas lainnya. Ini untuk mempermudah maintain dan mengubah value dari suatu eh, misalnya ada UI, layoutnya, terus buat ukuran gridnya, game area, dan lain sebagainya. Terus terakhir di sini ada Snake Game. Nah, di Snake Game ini oke, jadi dari Snake Game ini dia bakal menjadi kelas utama yang dijalanin dan eh, bakal membuat frame baru dengan JFrame, objek JFrame, terus dia bakal membuat objek gameplay dan menjalankan gameplay itu. Terus selanjutnya di sini ada beberapa eh, settingan atau fungsi-fungsi yang dijalankan untuk JFrame-nya itu sendiri. Untuk ukuran lebarnya 910 dan tingginya 750. Dan juga di sini ada set untuk warnanya dan fitur-fitur lainnya dari JFrame-nya. Mungkin sekian dari kodenya. Langsung coba untuk menjalankan gamenya saja. Ya, jadi di sini kita sudah masuk pada gamenya. Untuk gamenya sendiri itu pertama ini adalah tampilan layout dari game tersebut dan sudah ada petunjuk yang jelas di sini bahwa untuk memulai game kita harus menekan tombol space dan di sini saya tekan tombol space. Di dalam gamenya kita bisa melihat bahwa musiknya akan berjalan seperti ini dan seperti yang dikatakan sebelumnya posisinya akan dimulai dari kanan. Tujuan kita di sini adalah mengambil apple. Jika kita mengambil apple bisa dilihat bahwa semua posisi bom dan apple akan berubah dan di sisi lain skor kita di sini bertambah dan juga apple tersebut akan muncul di tempat yang baru lagi. Ini untuk jalan normalnya. Bisa dilihat di situ bahwa ada petunjuk di bagian kiri bawah untuk tombol arrow sebagai movement dan jika kita ingin mempercepat jalan dari ular ini kita bisa menekan shift. Ini contohnya ketika saya menekan shift bisa dilihat bahwa jalan dari ular tersebut dipercepat. Di sini tujuan kita agar mendapat skor sebanyak mungkin atau memakan apel sebanyak mungkin tanpa menabrak tembok, menabrak diri sendiri, atau menabrak bom. Jika salah satu dari ketiga hal itu terjadi, misalnya saya di sini setelah mengambil apel akan menabrak tembok, maka game over. Game over ini berarti gamenya udah selesai dan snake-nya dikatakan sebagai mati. Dan untuk mengulang gamenya kita bisa menekan space. Juga akan menampilkan di sini skor tertinggi kita yang kita dapatkan di game ini. Ketika ini saya menekan space, kita bisa start lagi dan akan bermain lagi. Ini misalnya ketika saya tabrak bom, terus game over. Ini adalah demo singkat dari gimana cara kerja game Snake ini dengan menggunakan bahasa pemrograman Java dan konsep-konsep pemrograman berbasis objek.
Setelah dari demonstrasi gamenya, kita bisa melihat di sini bahwa sudah ada dokumentasi tentang rancangan kelasnya dan diagram kelas dari kode ini. Dan bisa dilihat struktur-strukturnya di mana Napoleon Bomb melakukan extend dari item dan game config-nya. Semuanya menuju pada game config, lalu game engine, bomb, score, snake game, dan gameplay semuanya sudah didefinisikan dan arahnya sudah diatur di dalam diagram kelas ini. Ini adalah gambar aplikasinya dan gameplay di dalamnya. Penjelasan game juga sudah kami taruh di sini dengan kontrolnya itu berupa arrow key sebagai kontrol arah gerakannya seperti yang sudah dijelaskan sebelumnya. Tujuan gamenya di sini kumpulkan skor sebanyak mungkin, lalu cara bermainnya juga sudah ada. Bagaimana kita bisa memulai, menggerakkan ular, melakukan objektif-objektif, dan menghindari agar menabrak dinding arena, tubuh sendiri, ataupun bom. Dan mekanisme dari gamenya di sini, setiap 5 skor, kecepatan game akan meningkat. Lalu setelah setiap apel dimakan, apel dan semua bom akan muncul di posisi baru yang random, seperti yang sudah kita lihat tadi pada demonstrasi gamenya. Jika game over atau ularnya mati, skor final ditampilkan dan dia akan disimpan di high score list yang ada tadi di bagian kiri, bagian kanan. Maksudnya, di bagian kanan yang ada list dari high score-nya, kita bisa juga melakukan space untuk restart gamenya. Dan high score ini juga sudah diupdate dalam high score. Ini adalah cara memainkannya, jadi bisa di copy repositorinya di sini, lalu bisa dijalankan gamenya lewat menjalankan komen-komen yang ada di sini. Demikian presentasi dari kelompok kami mengenai final project pemrograman berbasis objek. Kami berterima kasih sungguh apabila Pak Fajar Baskoro telah meluangkan waktunya untuk mendengarkan dan mengamati presentasi dari final project kami. Kami pamit undur diri, sekian dan terima kasih.